ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Coba lanjutin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini materi kita malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, duhai an-nafs, jiwa. Pada punya jiwa enggak? Bener. Jangan-jangan ini mayat berjalan nih. Serius loh. Yang ngomong Nabi loh sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Banyaklah hari ini bangkai berjalan. Ya, jadi lebih menyeramkan orang begitu daripada kuburan. Tapi anehnya orang begitu takut sama kuburan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Pengersa Abah Anwar Fasih Al-Qadiri An-Naqsyabandi, semoga Allah lancarkan perjuangannya, amin. Allah besarkan nur kalimatullah di kampung ini, di negeri ini, di negara kita insyaallah. Dan semua para kiai dan siapapun yang di qalbunya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah, salam ta'zim, salam cinta dari kami. Mohon maaf gak bisa sesemangat beliau. Saya baru turun dari Kalimantan ya. Langsung dicegat sama si Norman ini ya. Ternyata mahasiswa saya dulu. Nakal tapi soleh. Semoga Allah Ta'ala melancarkan juga urusannya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukanlah dulu pernah berjumpa di alam ruh sana, tentu kita tidak berjumpa juga di alam ini. Maka nikmat yang berulang ini kita sampaikan kehadiratnya. Semoga nanti di akhirat kita dijumpakan kembali, amin ya rabbal alamin. Jangan dikira di sorga orang kawin-kawin mulu, enggak. Ngaji, di sorga ngaji. Orang di sorga yang makomnya baru kawin-kawin itu bosan. Mintanya apa? Ini yang ngasih nikmat kawin ini siapa? Maka orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat zikir di dunia, mereka sudah ngajinya lebih tinggi. Semoga pertemuan ini Allah ulang kembali nanti di sana, amin ya rabbal alamin. Orang kira kalau udah mati gampang ketemu Allah, ketemu Rasul. Sorry, ketemu kiai aja sulit. Benar nggak? Ketemu orang viral aja sulit, apalagi Allah yang maha viral. Sulitnya bukan main. Apalagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mumpung masih di dunia, baca salam kepada beliau, beliau pasti jawab. Kalau nanti sudah di akhirat sulit ketemu beliau. Kita di sorga mana, beliau di sorga mana.
Maka kita sampaikan kepada beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti doa beliau tadi. Alhamdulillah masih bisa ngaji ya. Alhamdulillah. Teman-teman kita tidak hanya di Palestina, di Suriah. Suriah itu sudah lebih dari 10 tahun konflik. Palestina juga sama, tapi berhenti, ulang. Ini lagi gencatan. Kita nggak tahu sampai kapan juga. Semoga orang-orang yang berjuang dan gugur di sana, Allah kuatkan batin mereka. Yang gugur Allah jadikan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Amin. Halo? Kok rame belakang? Ada yang ngaji belakang? Mau ngaji berat apa ngaji ringan? Sedang-sedang aja. Beneran nih, yang sedang-sedang aja. Sedang versi saya apa versi situ? Baik, kita pelan-pelan ya. Ini majelis namanya apa Kiai? Bazul Ashab. Oh, itu nama langitnya, gelar langitnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, punya gelar. Tidak hanya doktor nggak laku sama beliau. Abuya nggak laku. Gelarnya apa? Al-Bazul Ashab. Itu gelar yang Allah turunkan dari langit. Loh kok ada orang dapat gelar dari langit? Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Apa kata beliau? Kalau seorang murid, ini sudah jadi murid belum? Harus jadi murid dulu. Mau dapat nama di langit nggak? Ini bukan ilmu bid'ah. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau di ujung kitab Ghunyah, Risalah Tasawuf. Orang yang ingin dapat nama di sana, kata beliau, seorang murid apabila dia telah mencapai maqam murad. Nah, apa arti murad? Murid itu orang yang berkehendak mencari jalan kepada Allah. Kalau murad, Allah yang berkehendak kepada dia. Murid dia yang menyebut nama Allah. Tapi kalau murad, Allah sebut-sebut nama dia. Halo dek, disebut sama kekasih, seneng gak namanya? Seneng? Halo para jomblo, jangankan jomblo, udah nikah aja disebut namanya sama yang sebelah. Senengnya bukan main, bener gak? Itu baru disebut makhluk. Ini yang nyebut kita Khalik. Sayyidina Ubay ibn Ka'ab dipanggil sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Hei Ubay, innallaha amarani, ya. Innallaha amaraka, Allah nyuruh kamu untuk baca ayat. Kata Ubay, samani Rabbi, apakah Allah menyebut namaku wahai Rasulullah SAW? Nangis Ubay, karena Ubay kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita namanya disebut oleh orang yang kita suka. Mungkin gak menyukai yang tidak dikenal? Mungkin gak? Maka cinta itu kenal dulu baru cinta. Ini korban perjodohan kali ya? Belum kenal udah jodohin. Emang begitu? Kalau mau cinta, kenal dulu. Ini syaratnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya,
barulah dia bisa jatuh cinta kepada Tuhannya. Itu terjemahan barunya. Kalau terjemahan lamanya, kenal diri, kenal ilahi. Tapi kalau terjemahan lainnya apa? Siapa yang kenal dirinya, dia akan jatuh cinta kepada Tuhannya. Kalau jatuh cinta, kepikiran gak orangnya? Mau tidur dilihat-lihat gak fotonya? Bener ya? Bener nih, bener apa bener? Itu yang jomblo-jomblo atau yang sudah menikah masih ngeliat foto orang lain gak? Ya. Ada orang samping dia cantik, ganteng, tapi mau tidur masih ngintip foto yang lain. Cemburu gak? Allah lebih pencemburu. Innallaha ghayurun. Allah itu lebih pencemburu. Mau tidur kok yang diingat makhluk, kok gak diingat dia. Kalau Allah cemburu gimana? Ini kalau akang AA ini cemburu, itu yang dicemburui dilabrak gak? Dilabrak. Katanya orang Banten kemana-mana bawa pisau, bener gak? Bener ya? Mau ya? Kalau ketemu awas loh gitu ya. Jadi kita ngeliat ada orang nih yang kita cemburui, kita labrak dia. Gimana kalau Allah cemburu kepada seorang makhluk? Bisa diambil makhluk itu. Nabi Ibrahim nunggu punya anak berapa tahun? 80 tahun. Dikasih anak, disuruh sembelih. Kenapa? Allah nguji cintanya sang Khalil. Khalil itu teman dekat. Teman sama temannya bisa cemburu, benar ya? Teman sama teman bisa cemburu loh, apalagi udah demen. Saudara-saudariku yang makan Allah, kalau orang cinta pasti ingat. Kalau udah cinta pasti sering ingat. Maka bohonglah orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi kalau mau ingat Allah sulit. Handphone kalau nggak megang 2 jam kayak orang bego nggak? Bener, serius nih, bener. Kalau megang tasbih nggak megang tasbih 2 jam kayak orang bego nggak? Katanya bid'ah, katanya sama dengan Yahudi. Saya masuklah ke tempat orang Yahudi, cari ada nggak pakai tasbih, nggak ada. Yang pakai tasbih itu paling orang Kristen tapi ujungnya pakai salib, atau orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu pakai tasbih, tapi tasbih gede-gede. Cuma karena sama bukan berarti para sufi ahli tarekat ikut orang-orang Buddha. Saya mau tanya, para biksu pakai baju nggak? Pada pakai baju nggak? Ikut Buddha loh, ikut Hindu loh. Oh enggak. Orang Kristen juga ada yang pakai jilbab. Ini pada pakai jilbab nih, ibu-ibu ikut Kristen. Nah, jadi ada orang, ada kelompok, kalau beda sama dia Yahudi, kalau beda sama dia Kristen, suka-suka aja. Agak ilmiah dikit, kalau beda sama dia bid'ah. Ini muka-muka ahli bid'ah semua ini ya. Kalau zikir pasti keras-keras nih semua nih wajahnya nih. Loh, gitu ya. Wah, ahli bid'ah semua ini. Allah tuli nggak kata dia. Jawabnya gimana kalau ada orang nanya gitu? Jangan zikir keras-keras, Allah nggak tuli. Jawabnya gimana kalau ada orang nanya gitu? Yang tuli bukan Allah, yang tuli ente gitu. Seneng digituin. Itu belum serius itu ya. Belum serius itu. Saya belum baca ayat kok. Kalau udah baca ayat baru serius ya. Mau ayat apa ya dibaca ya? Yang cocok untuk Bazul Ashab itu.
Surat yang paling gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal nggak ujung surat Al-Fajr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Coba lanjutin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini materi kita malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, duhai an-nafs, jiwa. Pada punya jiwa enggak? Bener. Jangan-jangan ini mayat berjalan nih. Serius loh. Yang ngomong Nabi loh sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Banyaklah hari ini bangkai berjalan. Ya, jadi lebih menyeramkan orang begitu daripada kuburan. Tapi anehnya orang begitu takut sama kuburan. Padahal kita takut sama dia. Serem. Ya. Gimana hadis tadi? Perumpamaan orang yang zikir dan tidak zikir. Satu zikir, satu tidak zikir. Yang zikir hidup, yang tidak zikir mati. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kekasih-kekasih Allah. Makanya banyak aulia-aulia gak berani natap muridnya, gak berani natap orang awam. Karena kadang-kadang dia lihat bukan manusia yang lewat. Kalau ada orang murid tamak yang kelihatan babi. Kalau ada murid orang awam emosinya tinggi yang kelihatan guguk. Guguk bahasa orang sini apa? Tuh ya, sebut aja sendiri ya. Yang pemalas tapi banyak makan namanya apa? Hah? Kucing. Malunya malu-malu kucing. Habis makan lagi ya kan? Habis makan dia makan lagi tapi malu-malu. Nah, sifat pemalas itu kucing itu. Kadang-kadang para aulia itu dia melihat di masjid ya, orang sholat tapi batinnya tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya husnuzon yang hadir malam ini kolbunya hidup dengan zikir. Kenapa? Karena ada majelis Bazul Ashab. Kalau diterjemahkan agak halus, perumpamaan orang zikir dengan tidak zikir seperti rumah ada lampunya dengan rumah tidak ada lampunya. Kata Nabi SAW, "Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran." Beri cahaya rumahmu dengan solat. Solat isinya zikir dan baca Quran. Imam Ghazali mengatakan apa? Rumah hakiki bukan itu, bukan ini, bukan semen. Rumah hakiki adalah dirimu sendiri. Pasti udah ada yang ke Eropa, lihat mimpi. Di Eropa bangunannya bagus, gereja, tapi sudah jadi museum, nggak ada orang yang masuk. Ada gereja dijual jadi masjid. Jadi yang hilang itu salibnya, bangunannya persis seperti gereja. Kita nggak benci Kristen ya, nggak boleh benci Kristen ya. Kenapa? Dia lahir nggak milih. Orang lahir tuh nggak bisa milih jadi orang Kristen, jadi orang Islam. Memang lahirnya begitu. Tapi setelah dia dewasa, dia wajib memilih. Itu rame sono.
Anak-anak bocah-bocah biarin ya. Bocah-bocah punya alam sendiri dia. Cuma kalau yang ono-ono tuh rame, wah saya baru heran tuh ya. Kalau anak-anak rame di masjid aman nggak? Aman. Tapi kalau bapak-bapak rame di masjid, kita curiga udah kembali ke zaman kanak-kanak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gereja jadi masjid. Intinya bukan pada bangunan, tapi pada orang di dalam apa yang dia baca. Ada orang dia pegang Quran, pegang tasbih, bukan yang dia pegang yang penting, tapi isi kolbunya apa. Maka sebenarnya Baitullah hakiki itu bukanlah bangunan, bukan masjid, bukan majelis, tapi Baitullah hakiki adalah kolbu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada cahaya, ini kalau cahaya begini, ini hewan-hewan pada datang nggak? Ya, apa yang biasa datang tuh apa tuh? Kalau ada gula, semut datang nggak? Kalau ada orang zikrullah yang punya kolbu pasti datang. Ini majlis Bazul Ashab. Kalau sudah mulai buka, zikir itu harum. Zikir itu manis. Kalau sudah mulai dibuka, tercium oleh orang-orang yang punya kolbu, pasti dia datang. Berkatalah Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Apa kata beliau? Inna lil walayati raihatan yashummuha ahluha. Sesungguhnya terhadap nur kewalian, nur zikir, nur ma'rifat, nur hakikat, nur tarekat, nur syariat, itu ada aroma harum. Yashummuha ahluha, akan dicium, dicari tempat itu oleh orang yang mengenalnya. Maka saya dengar, saya senang sekali. Ini majelis sudah mulai dibuka, terbuka ya, alhamdulillah. Dan sunnatullah buka majelis zikir pasti dituduh sesat. Kalau nggak dituduh sesat, saya curiga jangan-jangan zikir dia zikir setan. Kenapa? Tuduhan sesat itu lagi nguji, Allah lagi nguji dia. Digerakkanlah hamba-hamba Allah yang alim-alim nuduh dia sesat. Kalau dia beneran sesat, nanti dia emosi, berarti dia merasa sesat. Imam Ibn Arabi dituduh sesat sama orang, dia cuek aja. Murid-murid lapor, ternyata ada murid tukang adu domba. Ini hati-hati ya. Tapi itu bukan Norman ya. Kata si murid, Tuan Syekh, ente disesatin orang kok diem aja? Kok nggak ngeluarin pisau? Kok nggak bawa pasukan? Kok nggak bikin status? Kenapa nggak bikin channel terus bales gitu? Apa jawaban beliau? Yang dia sesatkan itu bukan saya, tapi orang yang dia katakan mirip sama saya. Dan sekarang ilmu-ilmu kemakrifatan, kalau orang ngaji mulai dari pesantren sampai ke kampus, itu pasti baca kitab Ibnu Arabi. Walaupun orang bilang beliau sesat. Saya punya guru Pak di Tangerang, masih hidup. Kata beliau, ente belum jadi kekasih Allah kalau belum disesatkan oleh orang 12 kampung, katanya. Itu kan bahasa orang nggak punya YouTube. Kalau punya YouTube gimana? Nggak, kalau belum disesatkan 12 channel belum. Jadi kalau pangersa Abah Anwar Fasih sudah disesatkan, saya bilang selamat bergabung. Selamat berjuang. Jadi ketika saya dituduh sesat sama orang, saya diajaknya itu agak maksa gitu, teman kita Habib ya, tapi orangnya baik. Ayo kita ke Habib Lutfi yuk. Tar aja lah gitu. Tapi karena waktu timenya pas, datanglah kami ke sana.
Saya nggak ngomong apa-apa, tapi Habib ini baik sekali, dia kadukan masalah. Bagi saya sebenarnya bukan masalah, biasa aja. Lalu beliau ngomong gini, Habib Lutfi ini ngomong gini, ya. Saya nggak ada urusan sama orang perang nasab ya. Saya cinta semua dengan orang yang megang ijazah thariqah. Walaupun beliau nggak Habib, saya takzim ke beliau. Kenapa? Mursyid 10 tarekat. Situ berapa tarekat? Nggak percaya sama nasabnya nggak ada apa-apa, tapi nggak percaya sama silsilah tarekatnya. Ya orang-orang hari ini ya matanya ketutup, ya, emosi di satu bab dibawa-bawa bab lain. Ini kata beliau apa nih? Kalau kita nanam pohon dikasih gula, disiramin gula, dikasih parfum, dikasih nasi, apa dikasih pupuk yang bau? Pupuk yang bau atau parfum? Bener nih. Ada yang marfumin padi, itu orang gila itu, dan padinya mau lagi. Kalau kita ada bunga, ada pohon, ada tanaman, kita tanam supaya dia tumbuh, diapain? Dikasih pupuk harum apa bau? Begitulah kata beliau, orang kalau ingin besar, dibesarkan Allah, maka Allah pupuk dia dengan kata-kata sesat. Allah pupuk dia dengan caci maki. Gimana Kiai? Mana Kiai ini? Hati-hati Kiai, jangan jatuh ke belakang. Susah nyari gantinya. Maju dikit Kiai. Di sini Kiai, alhamdulillah. Nah gitu, bersamain kita-kita. Cuma jenggotnya lebih panjang dari saya. Alhamdulillah, berarti saya lebih muda kan? Alhamdulillah. Ya. Kalau pelawak yang nonton siapa? Kalau pelawak hadir yang nonton siapa? Orang yang pengen cari hiburan ketawa. Kalau kiai ahli zikir yang ikut siapa? Orang yang punya kolbu. Maka saya beri kabar untuk diri saya sendiri dan antum semua yang mau hadir di majlis, terutama Bazul Ashab, tanda kolbunya masih hidup. Alhamdulillah dong, bukan amin. Sekarang lagi sensitif. Ntar kita bilang amin, kita dibilang kesono. Kita bilang nggak amin, sholatnya jadi masalah. Waladhdallin 01, 02, 03 gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi apa? Sir, rahasia kewalian, ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ilmu zikir. Itu ilmu walaupun ditutup, disembunyiin, pasti ada orang yang kenal dengan aromanya dan pasti orang cari. Pertama ada orang buka toko, dia jual barang-barang yang asli, berkualitas. Ama orang toko sebelah, dia lihat ini saingan, dituduh nggak? Dituduh nggak sama yang sebelah? Pasti dituduh. Jangan belanja ke sono, itu barangnya palsu, kualitasnya nggak bagus. Karena dia iri, lapak dia terganggu. Kalau kiai punya lapak nggak? Punya ya. Lapaknya kiai apa? Mohon maaf nih kiai ini ya. Lapaknya kiai apa bro? Majelis. Bener? Emang majelis lapak? Pertanyaan jebakan itu. Sejak kapan majelis jadi lapak? Sejak kapan majelis jadi tempat cari kehidupan?
Kalau orang jadiin majelis tempat cari penghidupan, barulah kalau ada kiai lagi buat majelis di tempat sana, ada muncul lagi ajengan pangersa abasor buat lagi di sono, dia terganggu. Kenapa? Lapak dia terganggu. Kalau majelis jadi lahan hidup, lahan bisnis. Tapi saya husnuzon yang hadir semua di sini, terutama para kiai, para ajengan. Beliau-beliau tidak menjadikan majelis sebagai lahan bisnis, lapak, enggak. Kiai-kiai itu udah beres. Kenapa? Allah kita waktu belum lahir siapa? Allah yang sekarang kita sembah, sama enggak? Yang ngasih rezeki kita sekarang sama besok sama enggak? Bener. Ini yang galau kalau ninggalin anak istri. Kalau kita hidup, kerja, nyariin untuk anak istri, yang jamin Allah apa kita? Kita mati, yang jamin anak istri kita siapa? Masih risau, masih galau. Gak usah galau. Rezeki itu dua. Ada rezeki yang mencari, yang dicari. Ada rezeki yang mencari tuannya. Yang di depan saya kayaknya banyakan yang nyari nih. Ya bener ya. Sama kayak orang, ada yang nyari jodoh, ada yang dicari. Ya jodoh kan bagian dari rezeki. Mohon maaf ya, agak kenceng dikit, kurang kenceng ya, mau kenceng lagi, udah tahun-tahunnya bahaya ya. Kita bikin majelis aja orang terganggu, itu kenapa? Dia nganggap majelis itu tempat nyari kehidupan. Itu masalah kolbu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada anak-anak kita mau jadi guru, mau jadi pedagang, mau jadi politisi, caleg misalnya nih. Ini orang yang nyalek belum masang baliho, stres tuh ngeliat tetangga dia nyalek udah pasang baliho. Benar nggak? Ya sama. Tapi kalau sebelum jadi caleg, sebelum jadi politisi, sebelum jadi pejabat, sebelum jadi kiai, kolbunya belajar zikrullah dengan baik, belajar makrifat dengan mantap, orang ini gak ada iri dengki. Bagi dia sekarang esok sama. Yang beda itu cuma gaya orang hidup. Manusianya sama. Dulu ada handphone gak zaman-zaman tahun 2000? Gak ada kan? Dulu kalau mau nelpon kemana? Warung apa? Wartel. Kalau jauh dikit bayar 50.000. Waduh. Sekarang telinga udah pegel, ya. Ditaruh begitu udah sakit telinga kita. Pulsanya habis-habis. Lebih enak dulu apa sekarang? Bener. Lebih enak dulu apa sekarang? Ah, ini ulama sini beda pendapat nih. Ini kampung apa namanya nih? Cilisung, kampung Cilisung berbeda pendapat. Ada yang bilang zaman dulu lebih enak. Nah, itu pasti tuh pecinta Pak Harto itu ya. Ada yang bilang senang hari ini, oh cinta Pak Jokowi kayaknya tuh. Ada yang bilang gak enak dua-duanya, pengikut Rocky Gerung itu. Ini durian ada buahnya gak? Ada? Bener? Bener tuh? Coba, itu durian tuh ada buahnya kan? Nah, kalau itu dipetik sebelum masaknya, enak gak? Sama orang jadi politisi, jadi ulama, jadi kiai, jadi mursyid, sebelum saatnya, kayak gitu. Belum mateng udah dipetik. Udah bukanya susah, pasti dimakan. Itu durian debus namanya.
duren nggak bisa digigit. Ada nggak duren nggak bisa digigit? Mau nggak besok-besok beli lagi ke tempat orang yang jual duren begitu? Nah, paham maksudnya? Jadi kalau mau membagi ilmu, matengin dulu yang di dalam. Mateng di dalam, walaupun sedikit manis sama orang, besok dia datang lagi. Siapa yang memaniskan duren? Allah. Tunggu aja masanya. Orang gak sabar menunggu, maka dia ingin muncul sebelum masanya. Ingin jadi politisi sebelum masanya, ingin jadi kiai viral sebelum masanya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Muncul sebentar, benam lagi, hilang. Kenapa? Dia ingin masyhur, bukan ingin memasyhurkan Allah. Dia ingin terkenal, bukan ingin mengenalkan Allah kepada makhluk. Itu bedanya. Kenapa nama Syekh Abdul Qadir Jilani sampai hari ini masih difatihain, masih ditawasulin? Karena makom dia mengenalkan Allah kepada makhluk, bukan mengenalkan Syekh Abdul Qadir kepada makhluk. Beliau nggak perlu terkenal, yang penting Sang Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa itu dikenal oleh murid. Itulah tujuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bisakah kenal Allah tanpa baginda Rasulullah SAW? Enggak. Bisakah kenal Rasulullah tanpa guru? Jadi berguru wajib atau sunat? Yang bilang nggak usah berguru, fasyaitonu guruuhu, itu bahasa Arab cilisung. Orang yang nggak mau berguru, syaitonlah gurunya. Kalau syaiton gurunya gimana? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka si kiai kalau jadi kiai, si politisi kalau jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, dia nggak dengerin yang di dalam, yang dengerin apa? Was-was jin dan manusia. Oh, ternyata was-was dua. Bisikan itu ada dua. Kita sengaja loh cari bisikan. Sering buka status orang nggak? Sering, itu namanya cari bisikan. Sering dengerin orang ngamuk-ngamuk di YouTube nggak? Itu namanya cari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jin ngamuk-ngamuk kedengeran nggak? Kalau manusia ngamuk-ngamuk? Jadi kalau manusia memberi was-was kedengeran di sini. Tapi kalau jin ngasih was-was, kita mikir, masa sih? Apa kata Syekh Abdul Qadir ini saya sering ulang-ulang, terutama di majelis pengikut murid-murid Thariqah Qadiriyah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Syaiton dari kalangan manusia yang menyebar was-was lebih bahaya daripada syaiton dari kalangan jin. Sekarang channelnya banyak, akunnya banyak, sekedar mau dengerin was-was. Benar gak? Ini ada yang lucu. Nah, saya nggak mau bela diri, tapi dikabarin temen. Jadi waktu saya ditanya sama seseorang, kalau ngasih donasi untuk satu negara yang sekarang konflik itu, saya sarankan ke Basnas, lembaga atau lembaga yang diizinkan pemerintah. Terus sama orang yang lagi di sono, kata dia, Ar-Razi itu nggak ngerti apa-apa kecuali 1%. Nah, ternyata ketika ditanya oleh orang yang sama, jawaban dia sama. Kata dia, mesti lewat jalur Basnas atau pemerintah. Kok bisa dia menjawab seperti saya jawab?
Tapi dia udah benci duluan sama kita. Kenapa? Karena dengerin kata-kata orang. Sama, saya juga bisa begitu sama orang. Kalau kita nggak mau dengerin yang di dalam, tapi suka dengerin yang di luar, yang sekarang sudah punya YouTube, yang ada akunnya, maka orang-orang akan sibuk mencari was-was di sosial media. Bapak Ibu yang melekat Allah, ini zaman sekarang semua maksiat ada, semua alat maksiat ada. Bahaya nggak zaman ini? Coba yang hidup zaman 80, 90, ada nggak YouTube? Dulu orang kalau mau nonton kayak gitu tuh ada layar gitu, layar tancap, bener gak? Ya, coba enakan lihat situ apa sini? Dulu orang mohon maaf mau nonton film jorok sulitnya bukan main. Tapi sekarang kalau mau nonton film jorok kemana? Cukup ke kamar buka sendiri, bener gak? Allahu Akbar, ada di kantong. Maka jangan heran kalau semua musibah dari zaman awal muncul dunia ini sampai sekarang Allah kumpulkan pada masa ini. Tapi nggak usah khawatir. Semua ilmu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan para wali-wali yang ada sebelum kita, Allah kumpulkan di masa ini. Nah, ini kabar gembiranya. Jadi kabar gembiranya apa? Semua ilmu ma'rifat yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai kemarin sore, sampai zaman wali sebelum kita, wali 9, Allah kumpulkan di masa ini. Imam Bukhari cari hadis, satu hadis 6 bulan. Kalau nih jamaah buka di YouTube atau buka di Google atau di Play Store, cari Sahih Bukhari, ketemu nggak? Di download 3 menit beres nggak? Itu Imam Bukhari seumur hidupnya bikin Sahih Bukhari, kita cuma 3 menit dapat. Artinya apa? Nyari ilmu, nyari makrifat mudah di zaman ini. Saking mudahnya orang nggak tahu nilai ilmu itu tinggi. Maka sering juga kami sampaikan perkataan seorang imam dahulu, Imam Ibn Arabi. Ada 3 hal yang mudah di akhir zaman. Salah satunya ilmu. Yang kedua, yang mudah di akhir zaman, jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah gampang sekarang. Tapi jadi wali setan juga gampang. Yang ketiga, haji umroh gampang. Kejadian gak sekarang nih 3 ini? Mau jadi wali Allah gak? Gampang loh ya. Kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Percaya ilmu ini jadi wali, tapi wali kecil. Percaya gak sama ilmu zikir? Ilmu tarekat? Ilmu hakikat? Ilmu ma'rifat? Percaya gak? Insya Allah jadi wali, tapi masih wali kecil. Tasdik namanya. Apa artinya? Tasdik, membenarkan. Tapi di atas tasdik ada namanya taslim. Apa di atas tasdik? Taslim itu apa? Kalau tasdik percaya sama ilmunya, kalau taslim menerima ilmu itu pada sosok hamba Allah Ta'ala. Contoh nih, ada orang seumuran sama Kiai Fasih nih. Dulu mungkin pernah nyolong rambutan gak Kiai? Pernah ya? Udah jujur. Jadi kata temannya yang juga jadi kiai atau jadi jamaah atau jadi orang kaya hari ini ngomong nih, siapa? Si Fale jadi kiai. Dulu nyolong rambutan sama aneh. Masa sekarang jadi kiai gitu? Gak percaya.
Makanya dulu Imam Syuuti mengatakan orang yang kenal kamu masa lalumu itu sulit menerima engkau setelah menjadi orang besar. Benar gak? Masa orang dulu nyolong rambutan jadi kiai? Bukan kiai biasa lagi, kiai zikir, bukan sembarangan. Kiai yang menghidupkan kolbu. Bapak Ibu yang bukan Allah, kembali ke ayat. Nah, ayatnya belum banyak kita bahas tuh ya. Ya ayyatuhan nafs, wahai jiwa. Maka jiwa ini ada banyak macam. Ada 7 tingkat jiwa, tapi oleh Nabi dibagi 2 aja. Jiwa yang hidup, jiwa yang mati. Maka yang disebut jiwa yang mutmainnah itu jawabannya sederhana. Alladzi yadhkurullaha ta'ala katsira. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, zikir 1000 banyak gak? Bener, 1000 nyebut Allah, Allah, Allah berapa detik? Allah 1 detik. Berarti 1000 detik berapa menit? Coba 1000 bagi 60, kurangin nolnya, jadi berapa tuh, Meng? Ente kan kontraktor. Tamatan Usuluddin jadi kontraktor gini, buka kalkulator dulu. Tapi cerdas linknya ya. 1000 bagi 60 berapa? Ya, 16 menit. Bener. Baca nama Allah 1000 15 menit aja deh, sama tawasulnya 20 menit lah. 20 menit itu lama apa bentar? Tapi dikerjain gak? Lama apa bentar? Udah dikerjain belum? Habis sholat zikir la ilaha illallah 165. Kira-kira berapa menit? 3 menit, 5 menit lah. 5 menit. Bentar apa lama? Istiqomah gak? Nah, katanya pengen dapat hidangan langit, ingin dapat apresiasi dari yang punya langit dan bumi. Orang supaya dapat gaji, dia berangkat pagi pulang sore, benar gak? Setiap hari, 22 hari dalam sebulan. Kalau ada orang ingin dapat hidangan, ingin dapat apresiasi gaji dari langit, nah ini bahasa kasarnya begitu, tapi cuma mengetuk pintu langit sekali sebulan, itu pun cuma 5 menit sekali sebulan. Kira-kira turun gak hidangan dari langit? Gak bakal. Jadi tenang Kiai, orang kalau rajin beramal, gaji dia dari langit, gaji ruhani, al-madad ar-ruhiyah, langsung Allah turunkan dari langit. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena nama yang punya langit dan bumi dia sebut-sebut terus. Ini kalau kita naik ke tempat yang tinggi, kelihatan rumah yang ada lampunya? Kelihatan? Kalau naik ke tempat yang agak tinggi gunung, tempat yang banyak lampunya, pasti orang pengen datang di situ. Benar gak? Kolbu yang banyak nyebut nama Allah, itu malaikat sering datang ke tempat itu. Berkatalah baginda Nabi Muhammad SAW, rumah yang sering dibacakan nama Allah, kalam Allah, itu terlihat di langit seperti ada lampunya terang benderang. Maka malaikat pasti kunjungi tempat itu. Maka majelis ini sering dikunjungi minimal 2 kali seminggu. Itu ramai yang datang di sini. Cuma kelihatan nggak? Ketemu gendruwo aja kabur, gimana ketemu malaikat bersayap? Ada orang bangga ngeliat gendruwo, ya, bener.
Ada orang bangga ngelihat hantu. Aneh nggak? Yang keren itu melihat Allah Subhanahu, namanya, af'alnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau diterjemahkan gimana? Wahai jiwa yang banyak berzikir. Gimana nerjemahinnya? Wahai jiwa yang banyak berzikir, menyebut nama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Irji', apa arti irji'i? Yang pernah nyantri nih, roja'a yarji'u uruju'an, fahuwa raji'un marju'un. Irji' la irji' apa yarja'? Irji' karena dari Quran. Apa arti irji'? Pulanglah. Coba perhatiin kalimatnya. Irji'i, hei jiwa yang sudah sering berzikir, pulanglah. Apa maknanya? Kita sekarang bukan lagi di rumah kita ini ternyata. Ini bumi ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita di mana? Benar di surga. Udah punya kapling belum? Ada. Ini teman-teman semua ini punya kapling loh di surga. Ada namanya di surga. Cuma namanya juga ada di neraka. Makanya disebut ulaika humul warithun. Mereka itu pewaris. Pewaris dari siapa? Jika ada orang masuk neraka, maka yang di surga mewarisi bagian orang neraka itu. Itu tafsirnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Rabbmu. Rabb, ini bahasa Arab Rabb. Kalau ada orang punya rumah, maka orang itu disebut Rabbul Bait, pemilik rumah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada pemilikmu. Yang memiliki kita siapa? Benar. Orang kalau menikah merasa memiliki pasangannya. Itu pasangannya kalau pulang kemana? Ke rumah tetangga apa ke rumah dia? Halo A, yang sudah punya istri, merasa memiliki istri nggak? Merasa dimiliki nggak? Kalau pulang ke rumah istri kita apa istri sebelah? Istri mana? Ini kalau teteh-teteh ini habis keluar, pulangnya ke rumah suaminya apa ke rumah tetangganya? Kenapa? Itu disebut Rabbul Bait. Lama-lama di luar rumah, nyaman nggak? Nyaman nggak lama-lama di luar rumah? Nggak nyaman. Maka orang yang lama keluar dari hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia gelisah hidupnya. Orang gelisah itu tenang nggak? Maka kalau ada di sini yang gelisah hari-harinya, berarti dia masih di luar hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu ini baitullah. Kolbu itu masjid, masjid hakiki. Masuk masjid boleh nggak kalau lagi junub? Boleh nggak lagi junub? Bener, sepakat nih. Lagi haid? Kalau ada orang tidak mengingat Allah, apa kata Imam Notailah? Orang itu lagi junub jiwanya. Maka orang yang junub jiwanya mesti mandi tobat dulu, baru ketika dia zikir ke dalam kolbunya terasa nikmat. Di majelis masih ada mandi tobat, kiainya? Alhamdulillah. Minimal wudu. Minimal apa? Wudu, istighfar, taubat. Itulah mandi junubnya jiwa. Syukur-syukur dihidupkan sunnah mandi tobat.
Ditobatkan dulu jiwa, baru dia bisa masuk ke kolbu, ke dalam rumah kolbu, ke dalam masjid yang ada di kolbu, baru dia nyaman zikir dalam kolbu. Maka coba perhatiin, murid yang gak mau tobat sebelum zikir itu gak akan balik, dia gak akan nyaman di majelis. Terutama murid yang cari kesaktian. Orang yang cari kesaktian itu orang lalai. Kenapa? Dia tidak ingat Allah, dia cari sakti. Maka kalau dia masuk majelis, dia nggak ingat Allah, dia mau ngetes kiai aja tuh. Orang begini paling datang sekali, besok udah nggak datang lagi. Kecuali Allah kasih dia hidayah. Ada nggak murid begitu kiai? Banyak ya? Banyak. Ternyata di Banten nih banyak pencari kesaktian ya. Yang hebat dekat sama yang maha sakti atau kita jadi orang sakti? Enakan mana? Enakan dijagain atau jadi penjaga? Nah, mulai paham nih. Enakan dijagain apa menjadi penjaga? Dijagain. Kalau orang dekat sama Allah, dijagain Allah. Tapi kalau orang mau ngambil sifat Allah, sifat sakti Allah, sanggup nggak jagain Allah? Nggak sanggup kita. Jadi kalau diterjemah, wahai jiwa yang sudah berzikir, engkau telah mandi tobat, engkau telah tinggalkan junubmu, maka silakan berpulang masuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diizinin masuk. Jadi nih kabar penting kepada terutama orang-orang yang ikut majelis zikir atau yang sedang mencari majelis zikir tapi nggak menikmati zikir. Itu jiwanya tobatkan dulu. Nggak tahu cara tobat, tanya ke Pak Kiai gimana caranya mandi tobat. Kalau ahli fikih taunya mandi junub. Kalau mandi tobat yang ngerti orang torikot ya. Walaupun ahli fikih tahu ilmu mandi tobat, tapi dia nggak pakarnya. Kenapa? Karena para aulia Allah mandi dia setiap hari dijadikan mandi tobat. Maka para aulia itu amalan harian dia taubah, bertaubat. Kenapa? Setiap kekasih Allah pasti merasa banyak dosa. Kalau kekasih syaitan, wali syaitan ngerasa nggak pernah punya dosa. Makanya iblis gak pernah sampai hari ini merasa salah. Bagi dia yang salah itu Allah. Apa kata iblis? Ya Allah, yang jadiin saya begini kan engkau juga. Itu omongan iblis itu. Gak pernah merasa salah. Lain dengan Nabi Adam. Nabi Adam dijebak tapi beliau minta ampun. Pernah dengar iblis minta ampun gak? Pernah lo sekali. Hampir. Pernah dengar nggak ceritanya? Saya pernah ceritain di Banten juga. Udah saya ceritain balik deh. Datanglah iblis yang dulu debat sama Allah, debat sama malaikat, debat sama Nabi Adam. Ini debatnya lebih jago dari debatnya Rocky Gerung. Apa kata si iblis? Iblis datangnya ke Nabi Musa. Menurut dia kalau Nabi Bani Israel kayaknya ada perubahan sama Nabi Adam gitu. Maka dia datang ke Nabi Musa. Musa. Ada namanya Musa gak? Ada namanya Musang? Musa, mungkin gak aku tobat? Jadi iblis pernah mau tobat sekali. Musa, kalau aku tobat kira-kira diterima gak? Iblis pernah insaf sekali. Karena iblis kagum melihat cerdasnya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Oh bisa. Ini aku tunjukin caranya. Maka berangkatlah mereka ke suatu tempat. Sampai di setempat ada gundukan tanah. Kalau gundukan tanah berarti apa dong? Kuburan. Kata Nabi Musa, iblis, nih kuburan kakek gua, Nabi Adam. Kalau kamu mau tobat, coba sujud dulu ke dia. Apa kata iblis? Musa,
Jangankan dia sekarang yang sudah berkalang tanah, dulu dia masih hidup, masih gagah, aneh nggak mau sujud, apalagi udah masuk liang kubur. Tuh tambah sombong iblis, bener nggak? Jadi kalau ada yang ngomong ini sampai mati saya nggak akan sapa dia gitu, ada yang ngomong begitu nggak sama temannya? Itu teman saudaraan sama dia tuh ya. Udah jam berapa? Jam 12 belum? Udah ya? Wih bener, jam 12, dikit lagi lah ya. Ini ayat tadi makna pertamanya apa? Pulanglah kepada pemilikmu. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu, teteh-teteh ya, yang punya suami, kita itu bukan kita. Ini yang punya istri itu bukan kita. Siapa yang punya? Allah. Maka istri-istri nggak usah cemas suaminya keluar kerja ya. Apakah dia akan berpindah ke lain hati? Nggak usah khawatir. Serahkan dia kepada yang punya. Siapa yang punya suami kita? Allah. Udah selesai. Pulang-pulang nggak akan cemburu, nggak akan ngecek-ngecek macam-macam ya. Yang bikin orang itu gelisah kalau dia tidak menyerahkan sang makhluk ini kepada yang punya. Bapak Ibu saudara-saudariku makan Allah, itu makna pertama. Makna kedua dari ayat yang kedua tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu undangan dari Allah. Wahai orang yang sudah banyak berzikir sehingga kolbunya tenang, engkau diundang kembali kepada Allah. Pernah diundang Pak Bupati nggak? Nggak. Nggak paham tuh. Ya udah diundang Pak Camat. Aduh, gimana mau kasih analognya nih? Diundang Pak RT. Sering kalau nggak datang nggak enak ya. Oh nggak enak kalau nggak datang, apa kata dia nanti gitu kan? Setor muka dulu gitu. Kalau diundang Pak Kades di sini, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Jaro. Kalau diundang Pak Jaro, seneng nggak? Seneng. Oh berarti kita dianggap sama kepala pemerintahan desa. Pernah diundang gubernur nggak? Pernah diundang Pak Menteri nggak? Belum. Pernah diundang Presiden nggak? Kayak gitu benci Pak Presidennya nggak? Diundang aja belum. Dulu zaman-zaman Pak SBY nih, ya waktu saya masih mahasiswa, kan BBM naik. Itu teman saya demo, kata dia, SBY kafir. Saya tanya, bro, kafir itu istilah ulama usuluddin, ente bukan orang usuluddin, ente pakar demo. Ini kafirnya kafir apa? Ini kafir masalah bensin gitu. Loh, maksudnya apa? Dia naikin 500 itu kafir. Naikin bensin 500 kata yang demo. Kita dari kemarin naik turun begitu gak? Itu kalau versi zaman SBY udah berapa kali kafir tuh. Diundanglah itu yang demo ke istana. Diundang. Besok-besok gak demo lagi. Ternyata dapat hadiah dan envelope angpau. Pulang-pulang sakunya udah berat, nggak berani lagi mau kritisi SBY. Paham nggak analog ini, kias ini? Paham nggak? Orang diundang oleh orang penting, merasa penting dia. Jadi selama ini koar-koar benci karena nggak pernah diundang. Pas diundang terharu, nangis dia. Ini pemimpin yang adil, adil ke dia.
Yang masih teriak-teriak di jalan mah masih banyak. Kenapa? Belum dapat angpau. Diundang oleh pemimpin dunia, rasanya asik loh. Rasanya tuh enak di sini. Gue dihormati. Gitu. Gimana kalau yang ngundang Malikul Muluk, sang raja di raja, yang punya presiden itu dia tuh yang undang. Kira-kira undangannya penting atau tidak? Mau datang atau tidak? Sudah mulai kebayang? Ini ayat luar biasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang banyak menyebut nama Allah, wahai jiwa yang suka berzikir, mengharumkan majlis dengan zikrullah, wahai jiwa yang berjuang untuk berzikir kepada Allah, engkau dapat undangan dari Allah yang engkau sebut-sebut namanya. Kita senang seseorang, buka Facebook, di-add sama dia, senang nggak? Jantungnya berdebar gak? Berdebar. Kenapa? Kita senang sama dia. Itulah keadaan orang yang berdebar-debar kolbunya ketika disebut nama Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Zat Sang Maha Pengasih Penyayang, jantung dia berdebar, kolbu dia berdebar. Debaran cinta itu asik apa enggak? Yang pernah jatuh cinta, pernah jatuh cinta enggak? Seneng enggak? Pas ketemu si doi, itu deg-degan enggak? Berdesir enggak? Enggak pernah berdesir ya? Waktu berdesir ngelihat dia, mata ketemu mata, senyum ketemu, jangan bibir ketemu bibir, gawat. Cukup senyum ketemu, itu berdesir nggak dadanya? Berdesir. Apalagi dapat salam dari dia, assalamualaikum AA, waalaikumsalam teteh. Waduh, itu Facebook sama Instagramnya udah goyang itu. Yang goyang padahal kolbu dia. Bayangkan kalau kita kenal dia, dia kenal kita, kita berdebar, ingin ketemu dia. Tiba-tiba dia undang datang. Datang nggak? Datang. Kenapa orang masih males datang ke majelis zikir? Karena belum kenal sama yang ngundang. Oleh karena itu wajib belajar ilmu ma'rifatullah supaya zikirnya nikmat. Maka setiap majelis zikir mesti ada pengajian ma'rifatnya, supaya murid-murid tambah rindu kepada Allah yang disebut-sebut namanya. Ya. Dan saya lihat majelis ini ada majelis zikirnya, ada majelis pengajiannya, benar ya? Alhamdulillah. Ya. Mulai bedah-bedah kitab kita. Insya Allah, ya, kalau umur saya panjang nanti ke depan kalau datang saya bawa kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi belum janji ya. Insya Allah aja nih. Insya Allah. Bagian terakhir. Nah, ini bagian terakhir nih. Panjang pendek nggak tahu deh ya. Orang-orang yang sudah jiwanya tenang dengan zikir, yang sudah kenal kepada Allah, ketika diundang oleh Allah hatinya berdebar, dia rindu ingin bertemu. Karena kita nggak mungkin bertemu Allah langsung, maka bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin juga makom kita belum sampai kepada Rasulullah, maka kita rindu kepada guru-guru. Nah, ini kabar gembira. Kalau udah cinta sama Allah sama Rasul, pasti rindu sama gurunya. Bener gak yang punya guru? Yang punya mursyid, rindu gak sama gurunya kalau kita pisah? Pulang, pengen. Hari mau pengajian sama zikir itu kita tunggu-tunggu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya bukan rindu kepada sang kiai,
tapi rindu kepada nur Allah yang ada di dalam diri kiai, rindu kepada nur Rasulullah SAW yang ada di dalam jiwanya sang kiai. Karena kita sebenarnya hanya rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Allah beri wadah, itulah guru. Inilah rahasia memandang syekh, memandang mursyid, memandang wali. Itu adalah awal cara memandang Rasulullah SAW. Ini mandang guru aja nggak mau, mengunjungin guru 2 kali seminggu aja nggak mau, gimana nanti mau ketemu Rasulullah SAW? Mau ketemu Rasulullah nggak? Beneran, rajin-rajin ketemu guru ya. Ini nambah kerjaan nih kiai. Terjawab kenapa rindu kepada guru? Karena sebenarnya kita rindu kepada Allah yang nurnya terbit dalam kolbu guru. Kita rindu kepada Rasulullah yang mana nurnya sudah melimpah dalam diri guru. Maka disebutlah 2 sifat di belakangnya, radiyah, mardiyah, sebagai hal. Dengan penuh keridhaan maka Allah pun ridho kepadamu. Ada satu kaidah, ana inda dhanni abdi, aku menurut persangkaan hambaku, jika hambaku ridho aku ridho. Halo, masih sama saya nggak? Masih di majelis Bazul Ashab nggak? Bener nih, coba jangan berisik, dikit lagi ya. Apa arti ridho? Ridho artinya apa? Rela, itu mah terjemahannya. Ridho bahasa Arab, rela bahasa Indonesia. Apa arti ridho? Ikhlas, ikhlas mah di atas ridho. Beda makom. Ridho, mau tahu? Istiwa'udz dzammi wal madhi, istiwa'ul hulwi wal murri. Dipuji, dicaci rasanya sama, disenengin, disusahin rasanya sama. Udah ridho belum sama pasangan? Orang dari ridho sama pasangan, maka dia nggak keberatan untuk kerja membanting tulang, itu karena sudah ridho. Maka si istri juga bilang, udah kerja sana, aku rawat yang di rumah, aku tinggalin di kerjaanku, aku nggak pakai ijazahku. Ada perempuan begitu? Ada juga yang mereka sepakat, udah kita saling bekerja. Kalau sudah ridho selesai. Ridho itu menerima apa adanya. Orang ridho ketika berkorban nggak merasa berkorban. Udah punya guru bener? Udah punya guru? Udah berkorban belum untuk majelisnya guru? Merasa berkorban atau enggak? Orang yang merasa berkorban siap-siap nanti meninggalkan majelis. Karena nanti dia kalau tersinggung dia ngomong gini, aneh, udah berkorban banyak untuk majelis ini nggak dihargai. Disitulah muncul perceraian rumah tangga. Kata si suami, saya kalau bahasa kasarnya aku Sunda tuh aing gitu ya, aing udah kerja banting tulang, patah hati, nggak dihargai di rumah, udah cerai saja kita. Si perempuan udah capek merawat anak di rumah, ya, udah kucel mukanya, udah nggak sempat lagi bedakan, nggak dihargai sama suaminya. Apa kata dia? Pulangkan aku ke rumah bapakku. Begitu nggak? Kalau sudah nggak ridho begitu. Tapi orang kalau ridho gimana? Nggak apa-apa, istirahat aja. Gitu. Nggak apa-apa deh, nggak usah cantik-cantik amat. Yang penting hatimu masih cantik. Sok sweet. Jadi radiyah, ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah mesti dimulai dulu ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ridho kepada Rasul mesti dimulai ridho pada guru. Ini ada murid ngomong gini, ada murid, coba dengerin, ini penting sekali. Kata si murid, aneh mah ikut kiai selama kiainya ikut syariat. Emang ada kiai yang ikut syariat? Kalau kiainya melanggar syariat, aneh tegur. Ada murid berani negur guru. Hah? Itu murid apaan tuh? Emang ada kiai, ada mursyid nggak ngerti syariat? Terus ketika si murid bilang, kalau guruku salah, pasti aku nasihatin. Gak salah bro, ya, salah kamar ente ngomong. Ini yang orang hari ini banyak salah kamar, dikira guru, gak ngerti syariat. Tapi si murid keliru, dikira jadi kiai gak punya dosa. Kalau jadi kiai jadi sempurna, jadi mursyid, jadi orang yang sangat sempurna. Itu keliru. Hei, orang yang gak berdosa itu nabi, bukan mursyid, bukan kiai. Kalau kiai masih bisa dosa gak? Kalau nabi gak bisa, gak mungkin dosa. Paham ya? Jadi kalau kita memandang ada kekurangan pada guru, katakan di hati, wajar guruku bukan nabi. Para sahabat itu diuji sama Rasulullah dengan hal begitu lama. Ada masalah, Nabi nggak ngangkat doa. Kata sahabat, kalau ini Nabi masa nggak ada keajaiban? Jarang keajaiban itu. Udah semuanya kering, nggak ada air, baru datang ke Nabi SAW. Itu orang udah pingsan. Apa kata Nabi? Udah, semua air yang tersisa taruh sini. Pas dikumpulin satu gelas pun gak ada. Nabi keluarin tangannya, itu air keluar dari tangannya. Tapi Nabi buat begitu kalau sahabatnya sudah bulat-bulat terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada siapakah terjadi karomah? Pada siapakah Allah tunjukkan karomah? Pada murid yang kalau dia sudah bulat memandang gurunya sebagai pewaris Rasulullah SAW, baru dia lihat karomah. Karomah itu artinya kemurahan Allah, bukan kejadian ajaib. Karomah hakiki menurut saya kolbu, ini sebut nama Allah, coba sebut nama Allah, Allah gitu. Bergetar gak? Ama guru ditalkin bergetar kolbunya, hidup kolbunya, kolbu yang mati disentuh oleh kalam guru langsung hidup. Itulah karomah yang paling sejati. Udah ganti istilah keramatnya, menghidupkan yang mati itu Nabi Isa. Tapi menghidupkan kolbu yang mati itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Isa cuma 12. Kalau umat Kristen beda ya, karena Isa menurut kita lain dengan Yesus menurut mereka. Jadi kita nggak ada urusan sama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nabi Isa bisa ngidupin orang, umatnya cuma 12, satu khianat. Umat Nabi Muhammad SAW Allah izinkan melalui ruhaniyah Rasulullah yang mengalir nurnya pada ruh seorang guru, itu kolbu murid hidup ya. Jadi jangan main-main sama guru ya. Jadi kalau cari keramat jangan cari keramat norak, jalan di atas air, mending pakai sampan ya, lebih keramat sampan daripada kita ya enggak. Itu lalat banyak yang jalan di atas air. Gak usah cari cara keramat-keramat begitu, udah gak laku zaman ini. Sebab nanti Dajjal yang sedang menunggu mau keluar, dia lebih banyak keajaiban di tangan, di kakinya. Dia bilang, hei awan jangan hujan, itu berhenti itu hujan. Lebih sakti dari mursyid kalau urusan begitu. Tapi Dajjal gak bisa menghidupkan kolbu yang mati, gak bisa. Ada seseorang datang kepada Dajjal. Orang ini dulu ketemu sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu nanti kalau ketemu Dajjal ya,
lakukan hal ini, disebutkan 1, 2, 3. Salah satu yang lakukan apa? Disuruh sujud sama Dajjal, dia nggak mau. Diancam, hei fulan, aku gergaji dirimu, nanti kamu belah dua badanmu, engkau mati lalu aku hidupkan kembali. Kamu mau nggak beriman kepadaku? Kata si orang tadi, oke, coba aja. Maka digergajilah orang tadi, belah dualah badannya, matilah dia. Lalu si Dajjal hidupkan, hidup lagi. Itu kita bahas Dajjal, dia ketawa ya. Mungkin ada Dajjal kali di sana. Ketika bangkit kembali, hidup kembali itu tubuh, ditanya sama Dajjal, hei fulan, jadi setelah kamu tadi mati, sekarang hidup lagi, percayakah aku Tuhanmu? Apa jawaban orang itu? Sungguh benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mengabarkan kepada kami, Dajjal akan menggergaji salah satu umatku, ya. Nanti dia hidupkan, ya. Nanti akan ada yang ngomong, ya. Sungguh benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar begitu, ceritanya agak panjang. Dengar begitu, Dajjalnya kabur. Konon itulah Sayyidina Khidir Balya ibn Mulkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, jadi apa keramat umat Nabi Muhammad SAW? Menghidupkan kolbu yang sudah mati, ya. Maka hidup kolbu itu barulah dia bisa ridho. Kalau sudah ridho, bagi dia berkorban banyak tidak terasa berkorban. Maka ciri-ciri kolbu murid masih belum hidup, hidup tapi sakit-sakit. Dia baru berkorban sedikit, baru berjuang sedikit, rasanya sudah banyak, rasanya pengen dihargai setinggi langit. Saya husnuzon, berbaik sangka yang hadir malam ini, kalau punya guru, punya pasangan, punya orang yang dicintai, kalau sudah berkorban tidak merasa berkorban. Sepakat? Ya. Maka ditutuplah di ayat itu, ya, radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah engkau, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku. Siapakah yang disebut hamba Allah? Hamba Allah itu orang yang sudah terlepas keinginannya kecuali hanya Allah. Maka fadkhuli fi ibadi diterjemahkan menjadi doa munajat yang dibaca Kiai, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkau tujuanku, engkau yang kami inginkan. Berkatalah Ibnu Athaillah Sekandari, anta abdun, engkau akan menjadi budak selama engkau menginginkan sesuatu. Kita pengen mobil jadi budak mobil, pengen duit jadi budak. Tapi kalau pengen Allah, mobil sama duit datang. Mikirin mobil tiap hari belum tentu mobilnya datang. Benar gak? Coba ingat Allah lalu bekerja, rasakan nanti. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah golongan hamba-hambaku. Maksudnya jadilah engkau terlepas dari ingin dunia, hanya menginginkan aku. Wadkhuli jannati, barulah engkau siap masuk ke surgaku. Maka penutup malam ini ada satu hadis, saya bacakan hadis yang sudah masyhur. Kata Nabi SAW, ini tentang Bazul Ashab dan semua majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah, ma hiya? Qala hilaqudz dzikr. Rawahu Tirmidzi, hadisun sahih. Wahai para sahabatku, wahai umatku, jika kalian mampir melewati kebun-kebun surga. Ada kebun surga di dunia? Ada. Jangan dikira surga itu cuma nanti setelah mati. Kebunnya sudah ada dari sekarang. Kalau kebunnya ada sekarang, berarti ada yang cocok tanam dari sekarang. Ada yang bawa pupuknya sekarang, ada yang bawa bijinya sekarang.
Iza marartum biriyadil jannah, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Kalau kita bukan anggota, boleh nggak metik? Disebut maling. Maka fadkhuli fi ibadi, kamu harus masuk jadi hambaku. Mesti, mohon maaf, bertorikoh itu wajib kalau mau masuk surga. Bermazhab itu wajib kalau mau gabung dengan para aulia dan para imam. Tapi kalau nggak mau juga nggak wajib. Ya. Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga? Apa jawaban beliau? Majlis zikir. Maka itu majelis zikir di pandangan ahli ma'rifat kelihatannya kebun surga, bukan dunia, bukan Cilisung. Yang kelihatan apa? Kebun surga. Kalau kebun pasti ada yang cocok tanam. Yang cocok tanam siapa? Gurunya. Yang dicangkul siapa? Yang masih keras, dikasih riyadhah yang keras. Disuruh puasa, disuruh riyadhah, disuruh bangun, disuruh muti, disuruh tirakat. Itu kalau tanah masih kasar, langsung ditanamin padi nggak? Diapain dulu? Dibajak dulu, dihalusin dulu. Jadi kalau guru masih ngasih riyadhah, berarti guru lihat ini kolbu masih ada kerasnya, lebih keras dari batu, maka mesti dicincang-cincang, mesti dihaluskan. Kalau murid nggak mau dihaluskan selama-lamanya, biji ma'rifat kalimat Allah, Allah, la ilaha Allah tidak tumbuh di dalam kolbu. Jadi kalau guru bilang kamu puasa, puasa aja. Ya. Guru bilang kamu kurangi makan ini, kurangi. Kamu bangun malam hari, bangun. Nggak bangun, qadha besok. Disuruh zikir ketinggalan, qadha di waktu yang lain. Allah kan maha pemaaf, tenang aja. Paham kenapa punya riyadhah, punya tirakat? Itu bukan beban, berarti kolbunya sedang disiapkan menjadi taman-taman surga. Jadi taman itu ada di sini. Itu yang lagi dicangkul sama guru kita. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, bukan bangunan itu, tapi kolbunya. Kolbuku ini adalah surgaku. Maka orang yang sudah ngerti surganya, taman surganya, dia nggak akan pernah stres, dia nggak akan pernah gelisah. Dia sudah tahu bahligai di dalam dirinya, dia sudah tahu mana kamar-kamar dirinya, mana pohon-pohon yang sudah berbuah. Maka orang, mohon maaf, jangan nafsu jadi mursyid yang belum jadi mursyid, apalagi ngaku-ngaku, masya Allah. Ya, itu kalau sudah berbuah, buahnya dibagi, itu namanya mursyid. Karena dia punya taman banyak di kolbunya, dia berbagi bunga, berbagi buah, berbagi duren. Kenapa? Di dalam dirinya banyak taman. Makanya kalau zikir di majlis itu beda dengan zikir di rumah. Di majlis 1 jam rasanya sebentar, di rumah 2 menit rasanya 2 jam. Kenapa? Karena dimanjain oleh hidangan sang guru. Semoga majlis Zawiyah Bazul Ashab tambah makmur. Makmur di pandangan Allah Subhanahu wa taala, makmur di pandangan kekasih-kekasih Allah, dan dicintai hamba-hamba Allah, wabil khusus orang-orang Cilisung dan sekitarnya. Ya, semoga Allah taala menjaga Kiai Anwar Fasyih, betul ya? Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Semoga murid-muridnya, orang-orang yang berjuang berkhidmat bersamanya, menjadi orang-orang yang menyediakan kebun-kebun surga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dari kami. Ya, langsung doa. Kita doa zikir sebentar, ikuti syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء العارفين خصوصا القطب رباني الباز الأشهب سيدي الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره وسيدي الغوثي أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره وسيدي شيخ سيد الذاكرين زين العابدين محمد بهاء شاه نقشبندي قدس الله سره وساداتنا على أولياء الصالحين والعلماء العالمين وجميع عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أوصل إليهم رحمتك اللهم بحق الفاتحة فارحمهم الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد. Ya Allah yang maha luas kasih sayangnya, limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpah ruahkanlah kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpah ruahkan kasih sayang itu dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada qalbu guru-guru kami. Limpahkanlah dari qalbu guru-guru kami masuk ke dalam qalbu kami. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan melalui lisan Rasulmu, siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kekasihmu, maka Engkau menurunkan rahmat dan nur kepadanya 10 kali lipat. Allahumma salli ala nuril anwar Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, wahai yang membolak-balik pikiran kami, jiwa kami. Jika jiwa kami masih keras ya Allah, jika jiwa kami berwatak binatang ya Allah, berwatak emosi ya Allah, tidak sabar ya Allah, tamak ya Allah, maka berkah nama Nabi-Mu, berkah Syekh Abdul Qadir Jilani, berkah Bahauddin Shah Naqsyabandi qadasallahu sirrahuma, maka ya Allah ubahlah hati kami menjadi lebih lembut. Ubahlah hati kami yang tadinya keras menjadi lebih lembut, yang tadinya suka marah menjadi lebih penyabar, yang tadinya tidak menikmati zikrullah menjadi menikmati zikrullah, yang tadinya benci dengan ulama menjadi cinta kepada ulama, yang tadinya suka mengumpat jadi suka memuji Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jika rumah tangga kami ada kegelapan di dalamnya, maka ubahlah menjadi cahaya. Jika kolbu kami ada noda di dalamnya, bersihkanlah ya Allah, lalu tuangkanlah ma'rifatullah ke dalam kolbu kami. Allahumma imla' qulubana bi asma'ika wa sifatika wa af'alika wa ma'rifati dhatik. Allahumma ya Allah, penuhilah diri kami, jiwa kami, kolbu kami, fuad kami, lub kami, sir kami, ruh kami dengan mengenal nama Engkau, sifat Engkau, af'al Engkau, dan mengenal zat Engkau ya Allah. Dan ya Allah, bersamakan kami dengan para aulia-aulia Allah, para syuhada-syuhada, para nabi, dan izinkan kami di dunia ini ya Allah mengenal Engkau, mengenal Rasul Engkau, dan di akhirat izinkan kami memandang wajah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, ikuti ya Allah, ya Allah yang kuat, ya Allah, ya Allah, dari dalam kolbu, ya Allah yang kuat, ya Allah,
يا الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجب دعواتنا، استجب دعواتنا، افتح قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا ممن رضيت عنه. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة راضية مرضية كاملة عارفة بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. يا نسيت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بالسر الفاتحة وبسر سيدنا محمد الفاتح الخاتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.